Selamat sore, Koko Re dan Cici Goldi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di studio podcast Arahin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oh, alhamdulillah nih. Muslim itu. Iya, saya muslim. Hey, saya pengen ngasih tahu yang lain-lain. Koko Jatim 2020 itu seringkali ini kalau orang di luaran nggak ngerti dan suka pikirannya yang stereotyping kayak gitu, ini pasti non muslim nih kayak gitu lah, ya kan. Namanya Rivaldi. Iya. Koko Re panggilannya Panggilnya Koko Rivaldi. Koko Rivaldi. Iya. Ini adalah salah seorang finalis Koko Cici Jawa Timur 2020. Selamat datang Cici Goldi. Terima kasih Pak Eno, selamat sore. Panggil aku Pak ya? Oh, Nggak harusnya apa-apa, terserah. Padahal aku maunya udah bergaya, rada muda loh ini. Oh, iya. Milenial ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Yang penting sehat. Oke. Kita akan membicarakan sesuatu yang menurut saya penting, tapi ini tetap harus dengan kacamata anak muda. Apa itu, Pak? Oke, jadi biasanya setiap bulan Desember itu dianggap sebagai bulan Gus Dur. Bulan Gus Dur. Nah, ini adalah salah satu rangkaian dari bulan Gus Dur. Kita akan membicarakan tentang Gus Dur, tapi sedikit saja. Oke, saya nggak tahu dari mana dulu nih, terserah deh. Dari Cici Goldi. Cigoldi. Iya. Deg-degan aku. By the way, tapi Pak, saya nggak tahu kenapa kok disebut bulan Desember ini bulannya Gus Dur. Di bulan Desember ini adalah Gus Dur wafat. Oke. Dan kemudian di bulan Desember ini itu biasanya orang-orang yang selama ini sangat respect pada ketokohan Gus Dur selama hidupnya itu membuat peringatan-peringatan. Biasanya kalau umat Muslim itu biasanya diperingati pada saat hari kematiannya, atau yang biasa disebut haul. Dan ini biasanya komunitas Gus Durian di berbagai penjuru tanah air, bahkan juga komunitas Gus Durian internasional di berbagai daerah itu membuat peringatan dengan berbagai caranya. Dan itu tidak hanya Muslim, Jadi bulan Desember itu selalu disebut sebagai bulan Gus Dur karena itu saat orang-orang yang selama ini menganggap bahwa Gus Dur itu adalah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara wafat, dan kemudian diperingati, dibicarakan kembali pikiran-pikirannya. Oke. Pengetahuan baru. Iya. Tapi yang paling penting sebetulnya saya ingin ngajak berbicara tentang Gus Dur dari perspektif Koko Cici. Gitu. Tapi udah pernah dengar nama Gus Dur nggak sih? Pernah. Pernah ya? Iya. Oke. Sejauh yang Cici dan Koko tahu tentang Gus Dur apa sih? Gus Dur itu presiden kita keempat. Iya. Dan juga Gus Dur waktu itu yang melekat sih di ingatan saya waktu itu, dia juga tidak terlalu menjabat terlalu lama ya sebagai presiden, tapi yang memang paling mencolok adalah dia membangkitkan kembali mungkin waktu itu hari libur yang sangat penting di Indonesia waktu itu, yang sudah lama tidak pernah dirayakan, itu hari raya tahun baru Imlek, itu sih yang pasti. Iya. Kalau Koko Rivaldi, apa sih yang Koko tahu tentang Gus Dur? Kalau saya yang tahu tentang Gus Dur itu kayak dari yang perkataannya yang seperti itu loh, kayak lupa aku. Jenaka. Gitu kok jadi repot. Oh iya. Iya. Gitu aja kok repot gitu iya. ya. Padahal itu maknanya dalam banget. Gimana? Jadi setiap ada permasalahan yang panjang atau susah, itu pasti bisa ada jalan keluarnya gitu loh dari makna tersebut.
dari itu saya tuh selalu berpikir dari makna tersebut, berarti iya ya benar juga ya, dimana ada masalah nggak usah dibikin repot, kita jalani aja gitu. Oke. Kalau dari Gus Dur sendiri. Iya. Jadi itu sebetulnya satu kalimat yang sangat, memang itu satu kalimat sangat terkenal dari Gus Dur. Iya, benar Gitu banget. aja kok repot gitu. Iya. Jadi kalau sekarang, jangan-jangan sekarang sebetulnya kehidupan kita repot ya? Repot nggak sih? Kalau dibilang repot ya repot. Mungkin mau nggak mau ya kita harus jalan ke depan. Iya. Nggak mungkin toh kita repot tapi kita jalan ke belakang gitu. Makna dari Gus tersebut itu sangat bermakna bagi generasi milenial yang untuk saat ini gitu loh. Oke, jadi itu adalah makna Gus Dur bagi ini, atau setidak-tidaknya itu adalah ingatan dari generasi milenial. Kalau saya kan kolonial. Tapi yang aku pengen dari Cici ya, itu tadi ada sesuatu yang dianggap penting dari perspektif seorang Cici Goldie, yaitu di tangan Gus Dur lah, ketika Gus Dur menjadi seorang presiden, itu kemudian orang-orang Tionghoa bisa merayakan Imlek, sesuatu yang lama sekali, dan kemudian malah menjadi ini hari besar nasional. Itu by etnik Cici Goldie ini ya Chinese. Iya, kalau saya dari ayah itu Chinese Toto, tapi kalau yang dari ibu itu kalau orang-orang sebutnya itu di sini Holland Spreken, atau ada yang bilang peranakan, ya tapi memang berbeda ya. Totok bener-bener notok jedok gitu, bener-bener kaku gitu lah, masalah Belanda. Tapi kalau yang dari mama lebih mungkin berasimilasi, lebih bisa jadi sih lebih tidak ngerti tentang bahasa. Memang itu, tapi dua-duanya tetap akhirnya ya sama-sama Chinese sih, meskipun akhirnya beda itu. Tapi ini masih bisa bahasa Mandarin atau bahasa apa kalau kamu? Nah, kalau saya bisa karena pengaruhnya dari papa itu tadi. Dari papa ya. Kalau dari mama itu lebih ke mungkin lebih malah merayakan Natal gitu loh. Tidak terlalu merayakan Imlek. Jadi bedanya seperti itu. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Jadi kalau dari papa nggak merayakan Natal. Oke. Jadi apa sih maknanya bagi seorang Cici Goldie ketika sosok Gus Dur itu yang kemudian bisa membuat perayaan Imlek yang lama bisa dirayakan kembali? Apa sih maknanya itu? Apa ya? Gus Dur ini kan masalahnya waktu itu dia ini menjabatnya ketika saya masih kecil juga. Bener. Ya kan? Oh, iya. Maksudnya sekitar tahun 2000 ya. 2000. Iya. Iya 2000 ya. Aku juga waktu itu rasanya belum lahir. Iya, anak 2000-an kayaknya cuma mengenal sekilas. Sekilas gitu. Iya. Terus 2009 ya. Gus Durnya itu Wafat. Iya, wafat. Iya, benar. Nah, jadi waktu itu kan nggak terlalu punya impression yang sampai gimana-gimana. Tapi yang pasti kalau dengar dari cerita orang tua, dibayangin nggak kalau misalnya kamu tidak dulu zaman orang tua kita itu tidak punya hari libur, tidak bisa dapat kesempatan untuk merayakan satu hari besar. Iya. Jadi nggak ada kumpul keluarga, nggak ada ini, nggak ada itu. Terus tiba-tiba sekarang waktu zamanku kecil tiba-tiba kumpul-kumpul. Jadi kalau ditarik kembali, waduh, yo sedih yo rek. Sedih yo rek misalnya nggak ada hari libur. Dan pun sebenarnya kan kita kalau hari raya Imlek ini di Indonesia liburnya cuma sehari. Ya kan, bukan 2 hari atau malah 1 minggu. Nggak kayak Idul Fitri gitu. Idul Fitri. Ya. Nah jadinya 1 hari libur itu pun nggak cukup loh. Dan makanya kalau misalnya Imleknya tuh hadirnya tuh di hari Sabtu atau mungkin di hari Senin, itu kan paling nggak kita punya 2 hari libur ya. Iya. Kan 1 minggu itu bahagia luar biasa. Kita bisa kumpul-kumpul, bisa ini. Itu kalau misalkan Imleknya itu jatuh di hari Jumat. Nah itu nanti bisa sampai Sabtu Minggu. Iya. Itu angpaumu banyak banget dong. Iya, kalian kan banyak nanti. Gitu. Terus juga kan gara-gara ya karena ayah juga Chinese Toto itu lagi ya. Iya. Selain hari raya Imlek itu diceritain kan kalau misalnya dulu itu nggak boleh belajar bahasa. Sekolah-sekolah ditutup. Jadinya waktu itu juga
kayak sambil dimarah-marahin gitu loh. Biasa anak kecil, kamu nih disuruh les Mandarin kok nggak mau, dulu papa kecil tuh nggak boleh loh, gitu loh. Tapi ya namanya anak kecil kan nggak ngerti ya. Iya benar. Ini makanya di sini kamu tulis ini ya, parian ya. Masih hafal nggak parian yang kamu tulis di sini? Rasanya masih hafal. Coba sih. Melaku nang tambak wedi. Mari ngono mampir nang omahe keluarga Jawa. Kenal no, aranku Cici Goldi, arek Surabaya keturunan Tionghoa. Tangan dong barangku. Kalau Rivaldi sendiri bayi etnik apa? Chinese juga? Kalau dulu katanya mama sih buyut. Jadi tapi dari nenek sama mama papa Jawa. Oke. Iya. Aku juga sebetulnya sih masih ada sih darah-darah ini. Lo bener loh aku kalau iya. Tapi rasanya aku lebih Chinese dari kamu. Kok bisa? Oke, jadi itu adalah impresi tentang seorang Gus Dur di mata generasi milenial, di mata Koko Cici Jawa Timur 2020, finalis Koko Cici. Tapi aku senang sekali loh bisa ini, bisa kalian bisa datang ke sini. Iya, saya juga senang sekali bisa datang di sini. Iya, oke. Ini apa sih sebetulnya kalau misalkan tadi Koko menyebut ada sesuatu loh yang penting sebetulnya itu diucapkan dengan selengekan, tapi sebetulnya itu punya makna yang dalam dari seorang Gus Dur. Kalau misalkan gitu aja kok repot, kita nyantai aja nih ya. Gitu aja kok repot itu kita pakai untuk melihat situasi Indonesia kayak gini. Indonesia sekarang serem nggak sih? Kamu ngerasa ini nggak ya? Yang sekarang ada kelompok-kelompok yang dikit-dikit pingin menyingkirkan kelompok lain. Iya. Itu gimana sih menurut kamu? Kalau menurut saya sih gimana? Orang kan mempunyai pandangan sendiri-sendiri dan kayak misalnya kelompok-kelompok dari A, B, C, ya itu kayak mempunyai tujuan. Tapi dengan kita kayak generasi milenial itu bahkan kita itu bisa memilah gitu loh, mana yang baik, mana yang enggak. Misalkan kelompok A itu kayak menyebarkan kayak hoax segala macam, kan saling menjatuhkan antara kelompok A, B, C, D. Sebagai kita kayak generasi milenial, cara menangani hoax tersebut ya kita tinggal menghiraukan aja, tinggal melihat mana yang misalkan ada berita yang enggak. Mungkin kita bisa melihat dari berita yang verified gitu. Jadi kalau omongan orang atau gimana cara orang kan mempengaruhi itu lebih cepat kan. Kayak orang ini loh kayak gini jelek banget loh, kayak gini jelek banget. Nah dari situ kan sebagai kita yang nggak tahu apa-apa bisa terprovokasi, maka dari itu kita bisa gali sedalam-dalamnya materi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok itu tadi. Jadi sebetulnya sih kalau kita ngomong kehidupan berbangsa dan bernegara, kita nggak peduli kelompok minoritas, kelompok mayoritas, karena semua orang itu kan sebagai warga negara kan setara. Kayak gitu kan Ci ya? Iya. Sebagai ini sarjana dari Fakultas Hukum. Saya sebut aja dari Fakultas Hukum UNED, Fakultas Airlangga Surabaya. Tapi di dalam kenyataannya kan dalam kehidupan kita kan ada kelompok-kelompok di mana yang itu selalu menyasar komunitas-komunitas minoritas nih. Sehingga kelompok-kelompok minoritas itu menjadi terancam kayak gitu ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini. Kalau Cici Goldi sendiri melihat situasi kayak gini gimana sih? Melihat orang-orang atau kelompok yang menarget kelompok minoritas. Menargetnya itu untuk dibawa ke arah mana? Ya misalkan begini. Jadi kalau ini kelompok mayoritas itu kan seakan-akan dia melakukan apa saja boleh. Tapi begitu kelompok minoritas mau melakukan hal yang sama, mungkin itu terkait dengan masalah keyakinannya, terkait dengan masalah budayanya, itu kemudian dibully, dipersekusi, kayak gitu.
Itu kalau Cici Goldi melihat fenomena kayak gitu gimana sih? Fenomena kayak gitu sebenarnya yang pasti sangat disayangkan ya, karena banyak orang jadinya itu jadi mispersepsi Benar. terhadap kelompok mayoritas ini. Padahal kan tindakan itu saya yakin tidak mewakili semua kelompok mayoritas. Jadinya kalau makin banyak ada tindakan seperti itu, pastinya makin banyak orang yang malah jadinya makin benci gitu loh. Gapnya semakin jauh. Itu sih yang sangat disayangkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam tanda kutip sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa ada itu terus setiap periodik ya, ada gitu. Jadi apalagi setiap Desember ya? Iya, apalagi setiap Desember. Apalagi setiap Desember itu jadinya kan kayak ya dibuat guyonan ada. Dibuat guyonan gitu aja kok repot. Gitu Iya, aja kok repot. gitu aja kok repot. Kayak gitu. Terus ya apa ya? Kalau pesannya orang tua sih, kalau ada tindakan yang aneh-aneh ya, kalau misalnya sekedar bully verbal itu kayaknya masih ecek-ecek gitu, masih biasa gitu. Tapi kalau sudah yang luar biasa tuh pesan orang tua kan selalu ya gimana lagi, kita tuh sudah kaum minoritas di sini. Jadi kamu itu dari kecil, dari sekarang itu harus apa ya, harus mandiri gitu, harus tegar, harus berjuang lebih keras, buktikan kamu tuh juga punya quality. Jadi bukan hanya karena background agama atau mungkin background ethnicity itu membuat kamu tuh jadi ciut. Pokoknya kualitas dirimu aja, itu yang selalu ditanamkan sih. Jadi jangan apa ya, pokoknya jangan mengandalkan omongan orang lain gitu. Iya. Selama ini kalau Koko Rivaldi ada nggak sih pengalaman sebagai anak muda, misalkan di sekolahan atau pada saat kuliah atau di lingkungan pergaulan di luar sekolah, dan kemudian ngelihat ini rasanya kok ada geng-gengan ya, ada nggak nyatu nih hanya karena misalkan beda agama kayak gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Kalau aku sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Mungkin dari kecil juga aku tuh kayak mainnya dari kayak ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi kalau kita udah ada pengalaman, maksudnya kalau kita sudah berani kayak cari teman kayak gitu, kita tuh nggak bakal kayak membeda-bedakan gitu loh. Bahkan malah temanku yang non muslim itu selalu mengingatkanku kayak ayo sholat, ini udah maghrib loh gitu loh. Jadi aku sampai ngerasa gini, oh ini ya yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi meskipun agamanya apapun tetap saling mengingatkan, atau bahkan kadang-kadang juga dengar kayak ejekan-ejekan yang kayak dibully-bully secara simpel sih, kayak mungkin orang yang sudah main yang jauh kebal gitu lah ya. Kayak alah biasa kayak guyonan. Mungkin kalau anak yang barusan masuk itu bisa sakit hati dan down mentalnya gitu. Mungkin yang saat ini yang perlu diterapkan di generasi milenial itu kayak menambah pengalaman. Contohnya kayak saya coba di Koko Cici Jawa Timur sini. Oh iya dong. Jadi sudah bisa merasakan nggak ada yang namanya dibeda-bedakan gitu. Ini Koko Cici Jawa Timur ini sama semua gitu loh. Sama-sama berkarya, tidak ada hambatan untuk pemotongan berkarya gitu. Oke, sangat bisa dipahami kalau untuk Koko Rivaldi ya, background etnisnya mungkin nggak sangat bermasalah, secara keagamaan juga menjadi bagian dari kelompok mayoritas. Kemudian secara personal juga orangnya terbuka, jadi nggak ada pengalaman di gap atau ngegap gitu ya. Karena nanti suatu saat itu pasti bakalan butuh antara nggak tahu siapa, mungkin agama apa itu nanti suatu saat kita tuh bakal tolong menolong nantinya gitu loh. Jadi nggak usah gap-gapan kayak gitu. Mungkin kalau gap-gapan sih kalau dulu kecil sih mungkin kayak iku lo nakal. Mungkin gap-gapannya kayak gitu. Oh ya kayak gitu mah ya biasa kan anak kecil ya. Anak kecil. Tapi kalau ini yang Koko Cici, yang Cici Goldi pernah nggak merasa bahwa ya aku nggak ada satu kelompok yang kemudian
dia nggak mau ya sekedar kenal tapi nggak mau membuka diri untuk menjadi bagian dari pertemanan akrab karena faktor dia nggak mau berteman dengan aku karena aku seorang Tionghoa, aku yang non Muslim. Pernah nggak ketemu dengan kelompok-kelompok muda kayak gitu? Kayaknya sih masih pernah sih. Pernah ya? Pernah sih, karena apalagi waktu saya dulu kuliah kan itu juga proses transisi ya. Karena sebelumnya saya di sekolah yang cukup homogen menurut saya, teman-teman itu saja. Begitu masuk S1 ini dan orang-orang di sekeliling keluarga saya, kerabat saya juga mempertanyakan, nggak salah gitu, kamu yakin gitu kan? Memang ya itu anti mainstream dan itu benar, ketika masuk ke sana baru kerasa jadi minoritas yang benar-benar minoritas gitu. Kalau kamu ke pusat perbelanjaan, ke mall, kamu minoritas tetepan, cuman kan ya aku shopping dan aku selesai pulang. Tapi kalau kamu kuliah, sekolah sehari-hari di satu tempat itu, jadi dari dosen, dari teman-teman, cara bergaul, guyonan itu loh rek beda. Jadi bingung sebenarnya berteman kayak gimana. Survivalnya terus di sana juga di apa sih, di gudoi gitu. Jadi misalnya kalau di orang Surabaya atau Jawa Timur kan manggilnya mbak ya, mbak gitu. Tapi sengaja dia tuh manggil saya dan beberapa teman saya tuh cici gitu loh. Itu gudoi ya, siapa yang akan menoleh? Ya kok nggak saya gitu loh. Nggak mungkin kan. Jadi itu dari hal yang kecil gitu sampai dosen juga. Jadi ya pasti ada itulah hambatan di sana. Ada perasaan nggak nyaman ya? Nggak nyaman, iya. Karena merasa menjadi target ya, rasanya kayak gitu ya. Kalau aku sih punya pengalaman, justru aku nggak masalah ya, karena mungkin aku nggak memiliki pengalamanku beda, sudut pandangnya beda. Jadi aku itu kalau naik taksi atau misalkan aku belanja di ini gitu, sesekali aku dipanggil ko kayak gitu. Tapi aku sih oke-oke saja ya, karena aku pasti nggak merasa bahwa seperti punya pengalaman seperti kamu ya. Jadi itu beda Pak. Tapi aku bisa merasakan itu pasti nggak nyaman karena tiba-tiba kita dilabelin menjadi sesuatu yang berbeda kayak gitu ya. Dan pengalaman yang aneh ini waktu itu, kalau Pak boleh share ya Pak Inung ya. Saya pernah pergi ke suatu institusi perbankan ya swasta. Dan saya itu berjalan dengan teman saya waktu itu, dan memang sih menurutku servisnya luar biasa gitu. Dari semua orang tuh nyapa, senyum dan segala macam. Tapi entah kenapa orang ini menyapa saya, jalan sama teman saya itu dipanggil tuh berbeda gitu. Jadi misalnya selamat sore ya, selamat sore Ci, selamat sore Mbak. Buat apa sih sampai kayak gitu? Jadi aku kayak merasa awkward. Aku sama dia tuh awkward, aku sama bapak itu juga awkward gitu. Aneh gitu rasanya. Bingung sendiri ya. Coba ya. Tapi kan kalau aku sebut kamu ya karena kamu memang finalis Koko Cici dong. Iya. Ini nggak ada urusannya dengan masalah ini apa sentimen etnis. Benar. Tapi aku pengen tahu, ngomong-ngomong, itu sebetulnya pemilihan Koko Cici itu memang hanya untuk ini ya, hanya untuk kalangan kawan-kawan muda Tionghoa aja? Enggak sih. Enggak ya? Iya, jadi kayak buka umum karena kan contohnya saya. Iya, jadi kayak dibuka tuh umum, jadi bukan keturunan dari Tionghoa aja. Jadi pemuka yang berlainan kayak generasi milenial yang bertalenta, inovatif, kreatif, mungkin dari nilai situnya. Gitu. Kalau tahu kayak gitu aku ikut kemarin. Namanya bukan Koko Cici ya. Iya. Ini susu AI. Susu AI. Kon aja anu rek ya. Jadi ini host yang menjadi korban bullying. Gitu aja kok repot. Kayak gitu. Oke. Kamu punya hobi apa, Koko Rivaldi? Kalau aku sih hobinya itu tadi ya, kayak vlogger, terus dance. Jadi dulu kecil itu sudah kayak tertarik dance, terus habis itu SMP itu sebenarnya ada sama teater sih, karena dari kecil itu kayak mimpinya ingin jadi artis. Semoga. Amin.
Jadi waktu SMP itu juga ikut dance lomba dan berbagai lomba, terus ikut teater mewakili Jawa Timur. Itu juga udah pernah, tapi yang dipertahankan sama SMA itu dance. Jadi Apa? Modern dancing? hip hop. Oh hip hop. Iya. Kirain ini apa Remo gitu. Iya. Jadi kayak ke hip hop, kayak sukanya yang lagunya jedeng jedeng. Korea gitu? Enggak suka. Enggak suka. Oh, nggak jedeng-jedeng juga. Kayak ngebeat terus Iya. Kalau ini Cici Goldie apa sih? Ini hobi kamu apa? Hobi apa ya? cuan. Cari Itu nomor cuan. satu ini. Itu survival sih. Iya. Bukan hobi. Ya, suka traveling sebenarnya, suka renang. Traveling kayak entah kenapa beberapa tahun belakangan tuh travelingnya tuh sambil belajar juga sih Pak. Maksudnya kan kemarin juga mencari jati diri tentang Tionghoa itu apa gitu loh. Lagi-lagi karena mungkin di sini tidak banyak peninggalan-peninggalan atau catatan-catatan yang mungkin museum atau apa yang kita tuh sebenarnya sebagai kaum muda Tionghoa sendiri nggak benar-benar tahu loh apa sih sebenarnya Imlek tuh misalnya. Jadi waktu pas jalan-jalan ke museum, oh ternyata bagus ya. Jadi sekarang tuh kalau kepinginnya kalau jalan-jalan itu pasti sambil belajar gitulah. Aku tahu loh di Surabaya ini ada orang keturunan Tionghoa yang dia mendedikasikan satu rumah pribadi itu untuk perpustakaan, dan perpustakaan itu kaya sekali dengan bahan-bahan tentang masalah Tionghoa. Di Surabaya apa? Di Surabaya. Nanti aku kasih tahu. Aku lupa aja ininya, alamat pastinya. Aku pernah kesana 2 kali. Nah kesana dan itu keren menurut aku. Itu keren sekali. Nah ini sebagai anak muda, kamu punya hobi yang seperti itu, ngedance, dance, dan itu adalah genre-nya hip hop. Iya. Kemudian kamu suka traveling. Ini remeh saja sih sebetulnya. Hobi-hobi anak muda seperti itu bisa disalurkan, bahwa urusan nanti apakah itu menjadi bagian dari karir, bisa menghasilkan cuan, itu urusan seribu ya. Tapi bahwa hobi itu sendiri kan manusiawi, dan itu di langkah pertama itu ya karena itu hobi itu menjadi bagian dari kesenangan kita. Nah untuk hal-hal kayak gitu sebetulnya situasi Indonesia seperti apa sih yang kemudian bisa membuat anak muda yang punya hobi traveling, anak muda yang punya hobi ngedance itu merasa nyaman dengan hobi seperti itu? Itu kita mengharap Indonesia seperti apa agar hobi-hobi itu bisa kita lakukan? Kalau dari aku sih kayak awalnya cuman ya buat kita nyaman gitu ya. Jadi kayak passion bisa menghasilkan uang. Jadi jujur juga aku selama dance itu juga menghasilkan uang Pak Inu. Jadi kayak diundang kayak acara kayak wedding, terus acara openingnya brand, habis itu lomba. Kalau mana kan hadiahnya juga cukup banyak buat jajan gitu loh. Bener banget. Nah kalau Cici Goldie, pertanyaannya kok kayak ujian deskripsi ya Pak ya? Enggak, maksud aku itu gini loh. Enggak, maksud aku itu gini. Kalau misalkan aku itu punya hobi traveling, kalau misalkan aku itu punya hobi dance, lepas apakah hobiku itu menjadi karirku, atau itu akan mendapatkan uang, sebagai hobi pasti itu menjadi bagian dari kenikmatan hidupku dong. Betul. Nah, aku membayangkan kalau misalkan situasi Indonesia itu tidak memungkinkan aku untuk sekedar menikmati hidupku saja, itu gimana coba? Misalkan semua perempuan harus berjilbab, coba. Semua perempuan harus ada di dalam rumah, nggak bisa traveling. Iya. Semua jenis dance, apapun dance itu adalah dosa. Nggak mungkin ngedance dong. Maksud aku kayak gitu loh. Jadi berangkat dari hobi kita aja, sebetulnya kita membayangkan Indonesia mestinya kayak apa sih agar anak-anak muda itu bisa nyaman hidupnya.
nggak ujian loh kan? Iya nggak ujian. Tapi sulit ya. Itu kita Sulit. banget kan? Kita banget. Milenial banget. Apa ya, Indonesia yang ya harusnya mendukung kali ya. Mendukung, kayak menghargai karya seni anak bangsa gitu. Malah mungkin menggalakkan ya, apalagi kalau di bidang kesenian sih. Bener. Karena jangan sampai juga kalau sebagai penikmat seni juga, karena di traveling pasti ada seni-seninya juga. Ya justrunya harus malah lebih digalakkan lagi, malah di embrace gitu. Jangan sampai kemakan, istilahnya kemakan omongan pihak kanan pihak kiri, malah dilarang-larang, malah jadinya nanti nggak berkembang. Lalu nanti siapa yang mau datang ke Indonesia gitu? Ya, bener banget. Siapa yang mau traveling ke Indonesia? Mau Iya. Kalau traveling? bukan kita anak bangsa yang meneruskan, Siapa lagi? Siapa lagi? Betul-betul anak milenial nih. Paling ini nyapres. Jauh. Nggak, sebetulnya kalau kalian lihat sekarang ada nggak sih kelompok yang suka ngelarang-larang, kanan kiri ngelarang kayak gitu? Iya, sering sih lihat. Sering juga. Ada yang ngerasa ya? Iya. Ada. Mungkin kayak hal kecil tuh kayak temen mungkin kadang-kadang kayak biasanya ngelarang kayak gini, ngapain sih ikut dance itu kayak kamu tuh cowok bukan cewek gini. Tapi secara kalau orang yang nggak kuat mental, aku juga dulu sempet down sih. Tapi pada akhirnya aku kayak bangkit. Ini loh maksudnya hobi yang menghasilkan uang secara halal, secara apa. Semua orang bisa kayak menilai kita yang buruk, tapi nggak tahu kita yang baik gitu loh. Kalau aku sih seperti itu, kayak nggak mendengarkan omongan orang, cukup kayak bisa menghasilkan yang positif dan bisa membanggakan orang tua aja sih. Karena rezeki kan dari orang tua juga gitu. Itu rezeki anak soleh. Iya. Kalau Cici yang dirasakan kelompok yang suka ngelarang-larang kayak gitu ada ya? Ada bertebaran di media sosial kan juga. Nggak usah sebut merek. Maksudnya bertebaran. Tapi itu kerasa ya. Kerasa, dan itu kalau saya lihat sih hampir semua aspek loh. Semua aspek, entah kalau orang bilang kan hubungan dengan Tuhan dengan hubungan dengan sesama, itu semuanya dikomentarin gitu loh. Sehingga dan kadang itu kalau ngomentarin ada yang cukup memaksa, ya kan? Misalkan? Maksudnya memaksa itu jadi kalau yang saya tahu ya Pak ya, kan memang apalagi kalau hubungan dengan orang ini kan kadang itu punya masa-masa sendiri kan. Iya. Kamu boleh melakukan ini atau nggak pilih jalurnya ini kayak gitu kan, selama itu nggak dilarang gitu. Tapi ada satu kelompok orang yang memang maksa, ya pokoknya tuh gini loh, kamu coba baca lagi deh, kamu coba itu lihat videonya sih itu gitu, atau lihat apa. Jadi itu jadinya kita tuh kayak tertohok gitu loh. Dan waktu itu cuma ada yang komentarin, loh ya udah kan saya percayanya sama yang masa satunya, ngapain sih kamu ngotot-ngotot? Ya pokoknya keyakinan saya yang ini, kamu coba baca lagi deh gitu. Jadi aku kan sebagai penonton ya, saya nggak bisa mengomentari, tapi wah cukup sengit gitu. Iya. Gitu sih. Jadi sekarang ini ya situasi yang sedang kita hadapi ya, dan itu terasa sebagai anak muda. Kerasa banget. Tujuannya itu sepertinya buat apa sih? Nah, nggak tahu tujuannya untuk apa loh menurut kalian? Kayak nyebarkan kayak hoax agar kita itu nggak jalan gitu loh. Mungkin dalam artian kayak iri mungkin ya. Itu kelompok-kelompok yang suka maksa-maksa gitu. Ya masa anak muda nggak boleh ngedance ya? Iya bener banget. Masa anak muda nggak boleh traveling hanya karena perempuan? Ya coba kayak gini. Jadi ada isu menarik ini, misalkan hanya karena perempuan kamu nggak boleh traveling dan kamu harus ada di dalam rumah karena kamu perempuan. Karena kamu laki-laki kamu nggak boleh ngedance hanya karena kamu laki-laki. Jadi ada kan pandangan-pandangan kayak gitu kan, ada ya? Ada ya. Itu kalian rasakan nggak sebagai anak muda? Sekalipun mungkin nggak langsung berhadapan dengan kalian, kan ada pandangan-pandangan kayak gitu ya? Iya benar. Tadi yang kamu ceritakan tadi itu. Iya. Tapi oke, nah kalau misalkan kita berharap tentang Indonesia ke depan. Nah, Indonesia ke depan. Ini perlu ini Ci Goldi. Iya. Karena kita semuanya tahu bahwa
terutama etnis Tionghoa itu kan seringkali menjadi korban dari praduga, dan praduga itu seringkali kejam, dianggap nggak nasionalis, ya kan? Ngerasain itu nggak? Ngerasain itu nggak? Iya, pulang aja ke sono. Iya, ngerasain itu kan? Iya. Coba ngerasain. Ngerasain. Nah, kalau misalkan kita sebagai anak muda, kita enggak aku, kalian sebagai anak muda, apa sih yang kita inginkan tentang Indonesia ke depan? Koko Rivaldi dulu. Kalau yang saya inginkan untuk Indonesia sih lebih kayak menghargai, dan itu menghargai aja sih, kayak sama melestarikan, lebih melestarikan aja gitu. Menghargai what? Apa? Menghargai apa? Menghargai kayak itu tadi apa? Ingat saya lupa. Yang beragam, keragaman. Iya, benar. Karena kan tujuannya juga di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dalam kehidupan juga bisa dikatakan masih kurang gitu loh adanya Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Mungkin juga termakan dengan hoax kayak seperti tadi itu. Makanya sebagai kita kayak generasi milenial juga bisa menerapkan dan membawa nama Indonesia itu, ini loh Bhinneka Tunggal Ika beneran gitu loh. Itu. Iya. Oke, kalau Goldie, apa sih yang kamu bayangkan tentang Indonesia dalam perspektif kamu sebagai anak muda, sebagai seorang finalis Koko Cici Jawa Timur 2020, sebagai orang yang terlahir dari etnik Tionghoa dan memiliki pengalaman yang seperti yang kamu sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman yang kalau itu dibatin sungguhan sakit, cuman ya karena kamu udah menerapkan gayanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Tapi apa sih yang kamu harapkan tentang Indonesia sih? Aku sih mengharapkan Indonesia yang pasti makin lama makin lebih open, rakyatnya ya terutama, bagi juga generasi muda yang Tionghoa ini. Apalagi itu kalau menurut saya sih kuncinya harus banyak-banyak keluar dari kandangnya. Oke. Karena kalau misalnya sekarang yang saya lihat ya masih takut-takut pasti, takut ikut kegiatan apapun itu kegiatannya, sehingga makin lama makin maksudnya meredup. Kalau misalnya kita nggak punya nih misalnya representasi di, katakanlah nih sebagai suara rakyat di DPR, contohnya contoh simpel ya, akhirnya hak-hak minoritas atau apa ya stuck aja di situ gitu. Gak ada kemajuan. Betul. Kalau misalnya kita contoh simpelnya, aku kayaknya nggak mau sekolah di sekolah sana meskipun bagus, tapi kayaknya di sana aku nanti dibully gitu. Misalnya gitu kan, banyak banget tuh teman-temanku yang berperspektif seperti itu. Nah, tapi kalau kamu nggak maju-maju kayak gitu ya, lama kelamaan ya stucknya gitu-gitu aja gitu loh. Padahal saya yakin teman-temanku pasti bangga banget tuh kalau masuk sekolah sana, lulus dari sana, mungkin bisa menjadi profesi tertentu lulusan sana, dibanggakan orang. Itu kan impian semua rakyat Indonesia kan. Punya hak yang sama untuk bersekolah gitu di sini. Kenapa kok enggak kamu perjuangkan gitu loh? Karena itu malu. Mungkin nyaman di zona aman mungkin ya. Di zona aman gitu. Iya. Udah nyaman di zona aman jadi nggak mau keluar. Kalau Cigoli kan langsung keluar gitu. Iya. Sampai nyasar dikit terbalik bangkit. Tapi kalau misalkan kamu sekarang mengukur tingkat pertemananmu atau lingkungan sosial kamu, seberapa beragam sih, Ci? Beragam banget sih. Beragam banget. Nggak hanya ini ya, nggak hanya ketika SMA yang satu ini yang homogen kayak gitu, sekarang udah nggak? Sekarang udah enggak, yaitu karena yang satunya juga di kampus yang cukup heterogen, ketemu banyak orang yang banyak jenisnya, sekalipun sesekali menyakitkan ya. Punya pengalaman menyakitkan. Iya, biasanya honestly speaking. Betul, tapi biasanya tuh untuk yang kakak kelas ya. Maksudnya kan bully-bully yang kayak kelas gitu loh, senior gitu. Jadi nggak masalah. Jadi terus kayak tipe-tipe orang kan nggak ngerti ya. Dulu itu contohnya ya,
kalau misalnya orang yang non muslim tuh kan nggak tahu. Kalau kamu bilang nanti kita rapat habis duhur ya, habis duhur itu jam piro? Iya. Iya kan? Iya benar Ya. kebanyakan. Nah kayak gitu jadi ngerti. Oh duhur itu jam sekitar jam 11-12 kayak gitu sih. Nah padahal itu pentingnya kan ketika kita nanti terjun ke masyarakat, Bener. kita berbisnis, contohnya cari cuan gitu lah ya. Masa sih kliennya kita tuh yang non muslim semua? Nggak mungkin kan? Iya benar. Kalau misalnya aku dapet klien muslim misalnya, dan aku bisa tahu lifestyle mereka, kecenderungan mereka ibadahnya kapan, halal lifestyle-nya gimana, apanya gimana, itu tuh karena kedekatan personal itu mau nggak mau di Indonesia itu menguntungkan loh ya nggak sih? Bener banget. Kayak intinya keluarlah dari zona aman gitu loh. Oke. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan bareng-bareng, bahwa seringkali kelompok mayoritas itu nggak sensitif loh dengan hal-hal yang dirasakan oleh kawan-kawan yang berasal dari minoritas. Jadi misalkan kita ketemuan kapan? Habis duhur, habis maghrib. Itu kan diasumsikan bahwa semua orang udah tahu. Ya kamu kan nggak ngerti. Iya benar. Habis duhur tuh jam piro? Jam piro gitu loh. Oke, ini yang terakhir. Sebagai anak muda, apa sih yang kamu inginkan? Inginkan untuk diri sendiri. Terserah, mau diri sendiri, mau apa sebagai anak muda yang kamu inginkan apa? Kalau saya sebagai anak muda tentunya saya ingin membanggakan orang tua pertama-tama. Dan yang kedua saya ingin berkarya, berkreasi yang potensi positif saya yang saya miliki dan aura positif saya yang saya miliki saya akan sebarkan di kalangan masyarakat seperti itu. Oke. Kamu betul-betul ya anak muda yang impian semua orang tua. Jalanan tuh. Kalau Cici Goldi sebagai anak muda apa sih yang kamu inginkan? Sebagai anak muda bingung aku. Bingung. Ya pasti kalau aku sih you live only once ya, YOLO. Jadi impianku sebenarnya kepingin mencapai cita-cita. Nggak takut lagi, nggak dengar omongan kanan kiri, yang pasti harus maju terus gitu. Itu sih. Terus juga senang banget kalau misalnya bisa mewakili Indonesia, meskipun sekecil impian jadi diaspora sedikit gitu, jadi 6 bulan 1 tahun gitu, kayaknya sih wah bawa nama Indonesia itu kayaknya kepingin banget ya, menjadikan citranya Indonesia itu makin baik itu, karena ya mau nggak mau tanah airnya juga Indonesia. Ya gitu, berbakti orang tua pasti. Benar. Apalagi ya, banyak-banyak lah berkontribusi bagi Indonesia, banyak-banyak bersuara gitu. Iya. Dan saya yakin someday you will reach your dreams. Amin. Yakin sekali, dan saya senang sekali ketemu dengan anak-anak muda yang keren. Anak-anak muda keren. Jadi sebetulnya nggak peduli siapapun, nggak peduli tua, nggak peduli muda, yang kita inginkan dari Indonesia ini adalah Indonesia yang menjadi rumah bersama. Nggak ada kelompok atas nama apapun yang merasa menjadi anak tiri di negaranya sendiri. Oke kan? Yang tadi dikatakan oleh Koko Rivaldi bahwa kita harus menghargai keragaman. Benar. Seperti juga yang dikatakan oleh Cici Goldi bahwa pada akhirnya kita harus membuka diri, berani membuka diri dan merangkul keragaman itu. Karena hanya dengan itu maka Indonesia itu sekali lagi akan menjadi rumah yang aman, nyaman, membahagiakan bagi semua orang. Benar. Dan mungkin perlu didengarkan loh sama orang-orang tua yang seringkali pesimis ke anak-anak muda, bahwa anak-anak muda itu selalu ingin memberikan kontribusi sekecil apapun terhadap negara ini. Seringkali kan orang-orang tua kan pesimis, seakan-akan hanya mereka yang bisa memberi kontribusi, ya kan? Karena dianggap anak muda just easy going. Tapi kita sekarang hari ini bertemu dengan anak-anak muda yang keren, finalis dari Koko Cici Jawa Timur 2020,
Yang ada di hadapan saya adalah Koko Rivaldi dan Cici Jennifer Goldie. Terima kasih sudah hadir, sudah share dengan kita semuanya di Arahim Podcast. Sampai ketemu suatu hari nanti. Saya akan siap kalau diundang untuk podcastan atau kita nge-vlog bareng. Ada sesuatu terakhir yang mau disampaikan, kayak closing remarks atau closing statement sebagai Koko Cici Jawa Timur, sebagai finalis Koko Cici Jawa Timur 2020. Oke, jadi kita akan mendengarkan closing statement dari finalis Koko Cici Jawa Timur 2020. Silakan. Wonokromo udah nih terus. Udah nerimo, Gusti Pangeran sing bales. Cakep. Sese. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu. Makasih. Oke. Assalamualaikum.